Sama demo ya. Udah. Sip. 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Jali Pitung. Nih alhamdulillah numpang sholat, numpang ngopi. Cuman gak numpang makan ya. Ya di tempat Bang Haji Inding di Kemayoran, Jalan Jiung, Pusat Peradaban Betawi. Katanya sih kalau nggak ke Kemayoran, nggak ke Jakarta Pusat, berarti nggak ke Betawi. Ya Bang Haji itu. Bang Haji nih, sekarang nih bagaimana Bang Haji? Ini kita kan mau dipindahin di kota nih. Gimana kalau pendapat Bang Haji ini? Kalau ada mah nggak setuju. Ini kan terus Betawi kan. Kalau kita dari Solo lagi jauh-jauh. Kita dalam warga kakek kita. Kenapa dibawa jauh-jauh itu kan? Kalau saya hidup lagi Betawi di sini. Kita bertemu bersatu lah, baik dari Ormas mana pun kita bersatu. Kita tahu kalau moyang kita. Jadi kalau pindah semua, habis kita bang. Nggak, ini kan yang pemerintah menggalakkan ingin memindahkan ibu kota nih, dan kemungkinan besar kan status Jakarta dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta tentunya kan. Nah, kalau kita memang secara historis bahwa Indonesia ini dimerdekakan di Tanah Betawi, tepatnya Jalan Proklamasi nomor 56, Pegangsaan yang akhirnya disebut sebagai Jalan Proklamasi. Nah tapi Bang, kalau misalnya ini nih memang sudah tidak bisa dibantah lagi, sudah merupakan sebuah kebutuhan, bukan keinginan tapi ini kebutuhan, misalnya akan dipindah ke Kalimantan, apa harapan Bang Haji Inding untuk anak-anak Betawi, khususnya kota Jakarta nih? Ya kalau saya bagi anak Betawi, ya saya pertahankan lah anak Betawi ini lah. Walaupun kita pindah di Jakarta, berarti di Jakarta, kan kita di sini. Kecil kita, gede kita, maju kita Tanah Betawi. Nah termasuk ini ya, ini kongkong kita nih ya. Ini kewakaf Masjid Aroma. Kewakaf Masjid Aroma nih kong dari saya. Hadir ya. Nah terus ini kan kita udah punya nih namanya Majelis Kaum Betawi. Ya. Ketuanya Bang Haji Manolo mantan Semoga kali. Nah, apa harapan Bang Haji Inding tentang adanya Majelis Kaum Betawi untuk memayungi seluruh ormas-ormas, sanggar-sanggar, kemudian perguruan-perguruan silat, kelompok-kelompok komunitas kebudayaan yang terkait dengan budaya Betawi? Alhamdulillah. Dulu waktu saya ada di sekolah begitu kenal, tapi untuk budaya Betawi ini yang kurang. Harus itu ditingkatkan lagi, baik kantong pemainannya dan Betawi juga loh, kurang. Ada macam yang udah itu kayak ondel-ondel, diperbaharui bagus lagi, sama tari topeng itu juga lagi. Jadi artinya seni budaya Betawi ditingkatkan, kemudian seluruh ormas ini menyatu. Karena kan prinsip dasar kita dulu mendirikan BAMUS kalau nggak salah namanya ya tahun 1982. Ini juga ada kontribusi besar pejabat bukan maksudnya Pak Gubernur DKI waktu itu Pak Cokro Pranolo bersama babe kita, Babe Haji Nuli, kemudian Hussein Sani, kemudian Babe Jenderal Edi Nalapraya. Nah ini kan merupakan cikal bakal berdirinya BAMUS. Sekarang nih BAMUS nih informasinya ada BAMUS 1, BAMUS 2, BAMUS 3. Apa pendapat dan harapan Bang Haji Inding tentang fenomena yang terjadi saat ini, di mana kita seharusnya menyatu gitu, bukan mengecil-kecilkan atau memisah-misahkan diri karena perbedaan pendapat, karena perbedaan keinginan. Sebenarnya dari sekian banyak perbedaan kan kalau kita mau jujur ada satu keinginan bahwa kita ini kudu paket, kudu satu, kudu bekerja bersama-sama, saling menjaga kesatuan sama anak Betawi. Apa pendapat Bang Haji dan harapan? Itulah yang setiap organisasi pasti ada aja. 1, 2, 3 kan. Yang contoh DPR, Pertabi, KMK, ini kan banyak semua tuh. Nah kalau kita nggak ada harapan, semuanya all itu satu, jadi macam Betawi. Saya dulu kan sini dulu di RMK bang. Lembaga Macan Kemayoran. Jali juga. Sama Bang Isbandi ya. Bang Jali almarhum. Sama Jali itu yang ya sama satu. Alasannya gitu kalau bisa Betawi nyatu. Jangan lagi Betawi satu, T2. Itu namanya Permata. Satu, maksudnya Betawi Jakarta.
itu tuh namanya kompak. Nggak ada ini nggak ada satu. Nah jadi itu ya maksudnya Bang nih, apapun namanya tuh ormas. Nah sekarang mungkin menurut banyak pandangan orang-orang Betawi dan harapan orang Betawi ini kan dengan adanya MKB, kasarnya mau ada 1000 ormas kek, mau ada 100 ormas kek, yang penting kumpul di dalam satu rumah besar yang namanya Majelis Kaum Betawi. Dan ini lembaga keagamaan setuju ya. Jadi bagaimana membangun Betawi ke depan dari semua aspek, sosial, seni budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan semuanya secara komprehensif agar Betawi ini maju. Jadi jangan ada gitu lah. Kalau macam-macam ini gitu lah. Kita bersatu. Kita bangun Betawi. Karena saya toko Betawi sini aja kan orang Betawi bola-bola ngayomin kita. Tapi maaf ya toko Betawi yang sini kan ada satu Betawi dalam toko-toko. Ngelamutin kan. Adik, kalau saya itu sebagai Tokoh legendaris dulu. Bang Bin kurang solidaritas di masyarakat ini. Masyarakat kak, nah itu lah, lihat kan ini tulis kemarin ini, saya dulu nih, ada yang bagus itu kita dulu, kita ngobrol, ngopi. Ya kita pengen gini Bang, kita bisa masuk ke semua lini ini, ya kan? Ke bawah kita masuk, ke tengah kita bisa ekspansi juga, ke atas juga kita bisa menyesuaikan diri. Tentunya saya tahu ukuran baju saya lah, badan saya kecil, imut, duit nggak punya, utang banyak gitu kan. Tapi bagaimana kita caranya bisa melakukan bonding, merekatkan seluruh komponen, elemen, sesepuh dari yang tua, yang muda, yang milenial supaya dia sadar bahwa apa sih Betawi, bagaimana sih Betawi ke depan. Nah supaya teman-teman nih, adik-adik kita juga paham nih tentang historis Betawi, tentang keinginan orang Betawi, bagaimana menjaga, mengembangkan eksistensi dan budaya Betawi. Sebut aja misalnya kayak Bang Jampang dengan apa cingkriknya, kemudian Bang apa Taublong, Bang Bahtiar Pitung, ya kan? Bang Rizky Pitung, kemudian juga ada Bang Damin Sada, ada Bang Panca tuh di yang ngajutin guru kita tuh kayak Asbullah ya, Beksi apa dan sebagainya. Jadi maksud saya tuh bagaimana kita membangun Betawi secara komprehensif sesuai dengan kemauan dan kemampuannya masing-masing. Ada yang misalnya senangnya dunia politik, silakan. Pendidikan misalnya kayak Profesor Lami, silakan. Yang pencaksilat, yang seni budaya, mari kita bangun. Nah, cuman kan ini fenomena yang terjadi saat ini adalah begini Bang Haji. Ketika keinginan dia, ketika kemauan dia tidak terpenuhi, maka dia memisahkan diri. Nah ini yang secara empirik terbukti makin berkotak-kotak kita. Nah ini juga kan merupakan sebuah fenomena yang kita tidak bisa pungkiri, ini sudah terjadi. Cuma bagaimana caranya kita untuk menyatukan kembali, walaupun mungkin rumahnya yang kita pikirin ini berbeda. Tapi kalau kita bersatu, maka ini menjadi kokoh, kuat, dan maju. Jadi kita, marilah kita berusaha untuk melepaskan semua jutaan perbedaan. Cukup satu aja yang kita angkat dan kita satukan, yaitu bagaimana kita meningkatkan keguyuban, kesatuan dan persatuan. Jadi di atas ya Pak, hati di atas kayak ini harus dulu ke bawah itu. Hatinya bisa nyatukan. Ini nggak ada perbedaan dan bisnis. Nah kalau yang atas turun ke bawah, itu kemungkinan aku bersatu. Jadi kan perlu lagi, oh lo ini enggak. Teratur semua dengan Iya memang kita di MKB nih, kebetulan saya juga kan ikutlah berpartisipasi bagaimana menumbuh kembangkan informasi tentang lahirnya MKB, menyampaikan visi dan misi apa itu MKB. Nah MKB ini memang ingin membonding seluruh komponen, baik ormas, ulama, cendekiawan, kaum milenial, pemuda, mahasiswa, pedagang, seni budaya yang ada di tanah Betawi ini akan bonder, akan diletakkan semua dalam satu rumah besar. Saya sebut ini Majelis Kaum Betawi adalah rumah besar orang Betawi.
Nah ini juga upaya yang diprakarsai oleh Mang Haji Oding, mantan Ketua Bamus. Sejak tahun 2014 dia udah merancang bahwa lembaga adat Betawi ini harus ada. Dan MKB ini merupakan yang ke-19 dari seluruh lembaga adat yang ada di Indonesia. Dan kita terbesar ke-6. Hebat kan? Di antara 19 suku kita ke-6, hebat maksudnya. Di samping secara urut juga kita ke-6. Terus kita memang ada di pusat ibu kota. Jadi etalasenya negara kita. Nah, bagaimana kita menciptakan kondisivitas, soliditas, keguyuban ini menjadi modal pokok, modal besar kita untuk membahas seluruh persoalan yang ada di Betawi, bahkan yang ada di Indonesia. Mari kita seperti dulu di Oktober nih ya, 28 Oktober itu perkumpulan pemuda Betawi, kaum Betawi itu udah ikut berjuang bagaimana memerdekakan bangsa ini. Nah, bagaimana kita nih anak-anak Betawi generasi sekarang sesuai dengan keinginan, kemauan dan kemampuan serta keahlian masing-masing. Jadi jangan saling dorong sini. Ya ini bisa narik beca, ya beca, delman. Bisa komputer, IT. Ayo kita bangun Betawi secara bersama-sama. Gitu Bang Haji. Jadi gitu ya. Jadi prinsipnya kita dukung MKB, kita satukan seluruh Bamus yang ada. Soalnya kita sekarang ada namanya kemarin yang agak kurang menyatu dengan Bamus Betawi, ingin namanya mantap. Kemudian ada teman kita juga yang merasa dia lebih berhak melakukan juga. Nah ini kan juga merupakan sebuah, saya jujur harus mengatakan bahwa ini sebenarnya sebuah keprihatinan kita bersama-sama. Karena keinginan Bamus pada saat itu ruhnya bagaimana menyatukan teman-teman kita kaum Betawi ini bisa bersatu, bersinergi bersama suku-suku lain untuk membangun Jakarta. Kita tidak bisa menafikan suku-suku lain ya. Namun ketika memasuki lembaga adat, maka tentunya pada tahu ukuran baju, pada tahu cermin. Haji Oding nih sama Pak Warjono, ya Pak Warjono ngalah lah kan, Pak Warjono dari Jogja. Nah ini alhamdulillah kita penyatuan dua Bamus Betawi, Bamus Haji Lulung dan Haji Oding disatukan jadi Majelis Kaum Betawi. Jadi sudah semua yang ada di tanah Betawi kita dukung MKB, kita satukan seluruh kekuatan dan kemampuan dalam rangka membangun tanah Betawi ke depan. Saya Bang Jali Bitung dan Bang Agus Rianto menyampaikan dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.